Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Dan di antara nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita saat ini adalah nikmat kesempatan, nikmat kemudahan, nikmat kekuatan melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan majelis taklim. Ini merupakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab dosa orang tua kita, mertua kita, keluarga kita, guru-guru kita, orang kampung kita, bahkan umat seluruh alam diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi sebab selamat daripada api neraka dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah an Syaqiq bin Ibrahim Az-Zahid anna rajulan sa'alahu, bahwasanya diceritakan daripada Syaqiq bin Ibrahim Az-Zahid, di mana ada seorang laki-laki bertanya kepadanya. Faqala, laki-laki tadi mengatakan, annan nasa yasummunani shalihan fa kaifa a'lamu anni salihun am ghairu salih. Kata laki-laki yang bertanya kepada Syaqiq bin Ibrahim tadi, bahwasanya sesungguhnya banyak masyarakat, banyak orang mengatakan saya itu orang soleh. Ini kata laki-laki yang matur ya kepada Syaqiq bin Ibrahim. Karena kelihatannya di kampungnya ini orang yang paling bagus ibadahnya, dadanya rapi, kelihatan islami, maka semua orang mengatakan bahwasanya orang soleh saya ini. Ini kata orang. Fa kaifa alamu anni salihun am ghairu salih. Lalu bagaimana Syekh untuk mengetahui sesungguhnya saya itu orang soleh beneran atau bukan soleh? Ini kata laki-laki yang bertanya kepada Syekh Syaqiq Banani. Sebenarnya saya itu soleh beneran apa enggak? Bagaimana untuk mengetahuinya? Karena yang namanya soleh, Pak, ini bukan perasaannya aja, atau bahkan bukan karena dikasih nama soleh oleh orang tuanya. Lalu apa jawab daripada Syekh Syaqiq Al-Banani tadi? Faqala lahu Syaqiq rahimahullah, idhar sirraka indas salihin fa in radu bihi fa'lam annaka salihun wa illa fala. Kata Syekh Syaqiq tadi, untuk mengetahui bahwasanya sebenarnya kamu itu orang soleh apa bukan, coba kamu tampakkan amalanmu, tampakkan kelakuanmu, perbuatanmu yang biasanya kamu perbuat secara rahasia di depan orang-orang soleh. Ya kalau bahasa kita buka kartu lah ya. Coba buka kartumu di depan orang-orang soleh. Dan apabila orang soleh ini ridho, orang soleh ini setuju, orang-orang soleh ini senang dengan amalanmu, maka kamu adalah orang soleh. Wa illa fala. Tapi di saat orang-orang soleh tadi tidak senang dengan amalanmu,
tidak senang dengan kartu yang kamu buka tadi, berarti kamu masih bukan golongan daripada orang-orang soleh. Kenapa harus ditampakkan kepada orang soleh? Karena orang soleh itu ngerti kalau dia soleh. Suatu contoh gini, Pak. Orang pinter baca Quran, yang tahu bahwasanya dia pinter baca Quran, orang yang pinter baca Quran juga. Misalnya gini, ada orang baca Qurannya bagus banget, tapi yang dengerin orang awam, dengan lagunya apa itu sampai meliku-liku istilahnya ya. Kalau dengar suaranya semua orang terpesona. Tapi kalau yang dengerin itu orang-orang awam, masih belum bisa dikatakan bahwa dia pinter atau ahli dalam bidang Quran. Kenapa? Yang dengerin bukan orang ahlinya. Tapi di saat yang dengerin itu sudah ahli benar-benar, dan orang-orang yang ahli mengatakan dia bagus baca Qurannya, bagus ilmu Qurannya, baru dia dikatakan orang yang ahli dalam Al-Quran. Kenapa? Yang mengatakan itu orang yang sama-sama ahli. Tapi misalnya gini, sama-sama gak ahli. Coba dah saya mau baca Fatihah, kamu dengerin. Oh ya, gimana, bener gak? Oh bener, bagus. Saya coba, oh ya, dengerin. Bagus gak? Bagus. Kenapa? Karena masing-masing sama-sama gak bisa. Yang baca juga gak ahli, yang dengerin gak ahli. Sehingga apa? Karena masing-masing gak ahli, maka masing-masing mengatakan, wah, kamu ini sudah benar baca Qurannya. Makanya kan kadang-kadang ada imam, Pak. Ini suaranya dibagus-bagusin sampai diseret-seret. Ya. Jadi ngikutin irama. Sehingga yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan. Nah kalau makmumnya orang-orang awam, ya dia terkagum-kagum. Bagus banget, anak muda bacaannya bagus. Itu saya mau ngambil menantu dia. Bacaannya bagus. Tapi yang dengerin ini makmumnya orang-orang awam. Itu masih tidak bisa dibilang bagus. Kecuali yang di belakang itu orang-orang yang ahli dalam Al-Quran. Baru dia itu bisa ambil kesimpulan. Oh dia bacaannya bagus. Oh dia mah bacaannya nggak bagus. Cuman bagus suaranya saja. Tapi bacaannya diseret-seret misalnya. Makanya bagaimana kita untuk mengetahui bahwasanya kita orang soleh, maka harus kita tampakkan amalan yang biasanya kita amalkan saat sendirian, kita amalkan saat tersembunyi, kita tampakkan kepada orang-orang soleh. Saat itu benar kata orang soleh, maka kita disebut soleh. Makanya Pak, kita beramal, kita beribadah itu nggak lepas daripada yang namanya ilmu. Karena yang namanya ibadah itu nggak cukup hanya modal semangat. Perlu ilmu. Supaya apa? Supaya ibadah kita terarah. Suatu contoh saudara. Ada orang semangat banget dalam ibadah. Tapi dia nggak mau duduk majelis ilmu, nggak mau duduk dengan ulama, nggak dekat dengan ustadz, saking semangatnya. Sehingga habis asar dia sholat sunat. Habis subuh dia sholat sunat. Perasaannya dia paling benar. Itu coba masa orang-orang gak ada yang sholat sunat. Ternyata saya doang ya yang sholat sunat. Merasa paling benar dia. Padahal dia salah. Kenapa? Hanya modal semangat. Tapi tidak mau duduk di majelis ilmu. Makanya Pak Bu, waktu sholat ini pun kita harus tahu. Mana waktu yang dimakruhkan. Mana waktu yang diharamkan. Kapan waktu diharamkan sholat? Yang pertama adalah di saat matahari keluar, isyraq. Pas matahari keluar, haram melaksanakan sholat. Sampai kapan? Sampai qadra rumhin. Jadi sekiranya matahari naik sepenumpak, maka pada saat itu sudah masuk yang namanya sholat duha. Makanya sholat isyraq itu kata lain daripada yang namanya sholat duha. Ya. Makanya di saat matahari pas itu keluar,
pada saat itu kita haram melaksanakan daripada yang namanya sholat. Kapan lagi? Di saat istiwa. Istiwa itu di saat matahari itu pas di atas kepala. Makanya kalau zaman dulu Pak, untuk mengetahui istiwa itu tancepin itu tongkat. Di saat tidak ada bayangan sama sekali, pada saat itulah yang disebut dengan istiwa. Tergelincir dikit ada bayangan, masuklah waktu zuhur. Dan yang ketiga, waktu yang diharamkan ini pas tenggelamnya matahari. Ini diharamkan melakukan daripada yang namanya sholat. Makanya kita bukan hanya modal semangat, dan kita dalam beribadah bukan hanya dengar-dengar saja. Wah, kata dia kan gini, katanya kan gini. Tapi kita duduk majelis taklim. Biar apa? Biar kita nggak taklid buta. Biar kita ada sandaran. Duduk majelis taklim, tanya kepada ulama, tanya kepada ustadz, agar supaya apa? Agar supaya amalannya benar. Karena kalau kita jauh dari majelis taklim, jauh daripada ulama ustadz, walaupun kita semangat, pada dasarnya kita salah. Ya seperti tadi itu Pak, pas matahari terbit dia sholat, semangat dia. Jadi disitulah perlunya kita tampakkan amalan kita benar apa salah. Yaitu kalau memang sudah ulama menilai amalannya kita benar, amalan kita baik, maka disitulah kita bisa disebut sebagai orang soleh. Itu yang pertama. Wasani a'ridid dunya qalbaka fa in raddaha fa'lam annaka salihun. Yang kedua kata Syekh Syakik bin Ibrahim, untuk mengetahui bahwasanya kamu soleh apa enggak, coba tawarkan kemewahan dunia kepada hatimu. Apabila hatimu menolak, berarti kamu ini termasuk tanda-tanda daripada orang soleh. Tawarkan kemewahan dunia. Sehingga kalau sudah istilahnya terlibat dalam kemewahan dunia, maka di situ orang akan banyak lupa. Makanya orang-orang zuhud ya, orang terdahulu banyak, dia punya hartanya banyak, punya dunia, tapi dunia ini digunakan hanya seperlunya saja. Makanya di saat ditawarkan kenikmatan dunia, bagaimana kondisi hati kita? Kalau hati kita buta, maka jangan harap kita disebut sebagai orang soleh. Ya kita boleh Pak menikmati dunia, boleh. Kita punya harta banyak, boleh. Kita jadi pengusaha, boleh. Tapi ya kita harus hati-hati, jangan sampai terlena dengan harta. Kenapa? Karena yang namanya harta ini bisa jadi melalaikan. Boleh jadi orang saat miskin dia itu taat banget kepada agama. Di saat kaya jauh bisa jadi. Bisa jadi saat miskin rajin ke masjid. Di saat kaya dikit sudah perek ke masjid. Ini merupakan satu kehati-hatian saudara. Artinya apa? Artinya di sini boleh kita punya dunia, boleh kita punya harta benda, tapi jangan sampai kita diperalat oleh kehidupan dunia. Jangan sampai kita diperalat oleh harta benda, tapi kita yang harus memperalat harta benda. Ya kan? Jangan sampai kita diperalat dunia, tapi kita yang harus peralat dunia. Untuk tujuan apa? Untuk tujuan akhirat. Karena yang namanya kehidupan dunia saudara, orang semakin tua Pak, ini kan semakin kagak bisa nikmatin dunia. Duitnya banyak, udah sakit-sakitan, sudah tua, kagak bisa nikmatin. Coba, bisa beli sate, nggak bisa makan sate.
Bisa beli motor bus gede, tapi kagak bisa naik motor kebut-kebutan. Sudah dicabut oleh Allah nikmatnya dunia. Sehingga apa? Sehingga walaupun dia punya duit banyak, pada dasarnya mubazir kagak kepake. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa memperalat dunia? Ya, dunia ini kita gunakan di jalan Allah. Ya, kita punya duit banyak, udah banyak sedekahin aja dah. Ya, sedekahkan pada orang yang membutuhkan. Kasih orang yang kira-kira sangat memerlukan, udah kasih aja. Kenapa? Karena itulah harta kita yang sebenarnya. Harta yang kita simpan, harta yang tidak kita gunakan, pada dasarnya bisa jadi suatu saat akan mencelakakan kita. Karena sekitar kita, Pak, sebenarnya banyak orang yang lagi kesusahan, itu perlu kita bantu. Misalnya kita banyak duit, kita lihat ini tetangga kita ini kok rupanya jalannya udah agak miring nih, ya, nggak taunya kontrakan 3 bulan belum bayar, udah bayarin aja dah. Kenapa? Itu harta kita yang sebenarnya tuh. Ada tetangga kita rupanya tiap hari kolektor sampai 3 kali, nggak taunya motornya nunggak 3 belum bayar mau ditarik, bayarin aja dah. Kenapa? Itulah harta kita yang sebenarnya, yang akan kita nikmatin di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kembali lagi, di saat kita ditawarkan kemewahan dunia, tapi hati kita menolaknya dengan kemewahan itu, berarti kita termasuk daripada golongan orang-orang soleh. Bukan kita nggak perlu dunia, kita perlu dunia. Tapi bukan segala-galanya. Dunia yang kita punya, kita peralat untuk mencapai akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan Qarun, ya, kata kaumnya, wabtaghi fima ataqallaha daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kebahagiaan akhirat. Wa la tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupa bagian kamu di dunia. Maksudnya karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya untuk mencapai daripada yang namanya kehidupan akhirat. Kita punya mobil, bagaimana mobil kita ini kita gunakan, kita peralat untuk mencapai akhirat. Kita bawa ke pengajian, kita bawa silaturahmi. Misalnya ada tetangga yang memerlukan mobil, dia nggak punya mobil, udah pakai aja Pak, kita pinjemin. Itu mobil yang digunakan untuk akhirat, saudara. Jangan sampai kita punya mobil pelit, Pak. Kenapa? Karena yang namanya mobil itu dipakai juga akan rusak, nggak dipakai pun juga akan rusak. Kalau kita pakai misalnya dipinjamkan kepada tetangga, kita antar tetangga ke rumah sakit, kita antarkan tetangga kemana, itulah pada dasarnya mobil kita peralat untuk tujuan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa bagianmu di dunia. Kenapa? Karena hidup kita di dunia. Makanya dunia ini jangan lupa saja. Tujuan akhirat jangan lupa dunia. Jadi contohnya gini. Misalnya kita kasih uang 100.000 kepada istri kita. Wah, istriku ini ada uang 100.000 nih. Kamu ke pasar beli beras jangan lupa garam. Diulang-ulang perintah itu. Beli beras jangan lupa garam. Makanya seorang istri yang taat kepada suaminya, sampai di pasar dia ingat, kata suami kan beli beras jangan lupa garam. Makanya yang 90.000 dibelikan beras, yang 10.000 dibelikan garam. Kenapa? Beli beras jangan lupa garam. Tapi kalau istri yang sok tahu, sok jadi ahli tafsir, mentang-mentang garam murah, maka yang 90.000 dibelikan garam, yang 10.000 dibelikan beras. Ini kan kebalik. Nah, ini pada dasarnya dalam kehidupan kita, saudara, kadang-kadang itu tadi,
Ya, perintahnya untuk akhirat jangan lupa dunia, tapi tujuan hidup kita untuk dunia jangan lupa akhirat. Sehingga kalau sudah seperti itu, kita terjebak dalam dunia. Kalau sudah terjebak tenggelam dalam kehidupan dunia, Pak, Masya Allah, itu sangat susah untuk keluar daripada jebakan tadi itu. Dan orang-orang yang sudah terjebak oleh kehidupan dunia, walaupun sudah kakek-kakek, nenek-nenek, kagak pernah ingat mati tuh. Umur tuh sudah 70 tahun. Pokoknya rencana tahun depan saya mau ke Eropa. Mau ke Jepang. Pokoknya mau keliling dunia. Padahal udah nenek-nenek, kakek-kakek. Jalan jadi tuntun. Dia nggak pikir bagaimana saya mati bawa iman. Bagaimana saya bisa nggak jawab pertanyaan kubur. Bagaimana bisa nggak kira-kira saya melewati sirat masuk surga. Itu nggak pernah terpikirkan. Dan ini tanda-tanda orang-orang yang terjebak daripada yang namanya kehidupan dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah peringatkan kepada kita, fala taghurrannakumul hayatud dunya, jangan sampai kita terpedaya dengan kehidupan dunia. Ya. Makanya tujuannya adalah akhirat, jangan lupa dunia. Makanya Pak, karena jangan lupa dunia, yang namanya orang menikmati dunia itu ya sekedarnya saja. Gak bisa berlebihan. Suatu contoh, orang mau makan, mentang-mentang makanan enak mau nambah terus, bisa muntah itu. Misalnya orang pakaiannya banyak, mentang-mentang masih baru, orang kaya ke masjid sampai rangkap 10 bajunya. Gak pantas, tapi orang nanya ini, mulai kapan ini Bapak? Karena yang namanya dunia, walaupun kita punya banyak, kita menikmatin seperlunya saja. Mentang-mentang kita orang kaya, setiap rumah dijual kita beli. Berapa yang kita nikmatin? Yang kita tempatin. Selainnya mubazir. Makanya banyak kan rumah yang jadi rumah hantu kagak ditempatin. Kenapa? Kebanyakan rumah. Padahal kalau orang ini paham kehidupan dunia sementara akhirat selamanya, paham bisa memperoleh dari hartanya untuk tujuan akhirat, maka rumah yang kira-kira kosong udahlah dijadikan untuk rumah tahfiz Quran, atau bahkan ponakan yang nggak punya rumah udah bagi-bagi ditempatin aja dah. Jadi kalau yang seperti ini pada dasarnya rumah yang akan menyelamatkan dunia sampai akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ya, tentang masalah soleh. Bisa disebut soleh apa enggak? Wasalisu a'ridil mauta 'ala nafsika. Fa in tamanathu fa'lam annaka salihun wa illa falah. Kata Syekh bin Ibrahim, yang ketiga, coba tawarkan kepada dirimu masalah kematian. Kira-kira ditawarkan kematian, siap gak? Atau bahkan takut dengan kematian? Apabila ditawarkan kematian siap, maka kamu ini termasuk ciri-ciri orang soleh. Tapi kalau ditawarkan kematian yang nggak siap, maka masih bukan termasuk golongan daripada orang-orang soleh. Artinya apa di sini? Artinya tidak takut akan kematian. Kenapa nggak takut akan kematian? Karena udah siap dengan bekal. Kan rata-rata Pak, orang kenapa dia takut akan kematian? Kan bekal kagak cukup. Kematian ini kan pada dasarnya mau pulang kampung. Kampungnya mana akhirat. Orang pulang kampung harus siap-siap, bekalnya banyak. Suatu contoh, kita merantau di Jakarta mau pulang kampung, bekal harus banyak. Kalau mau pulang kampung kagak punya bekal, kagak berani tuh pulang kampung. Tapi di saat bekal kita banyak, ditawarkan pulang kampung, kita seneng banget. Kenapa? Mau pulang kampung.
Nah inilah apabila ditawarkan kepada diri kita tentang kematian dan kita nggak siap masih. Dan kita berat, kita takut menghadapi kematian. Maka kata Syekh Syakik bin Ibrahim, belum pantas mengaku sebagai orang yang soleh. Karena yang namanya kematian pasti akan terjadi, Pak. Kepada siapa saja. Yang namanya kematian ini kan nggak pandang tua, nggak pandang muda. Nggak pandang sakit, nggak pandang sehat. Kenapa? Masing-masing sudah ada jatahnya. Makanya kalau sudah datang ajalnya, udah kagak bisa ditawar. Malaikat Israel kagak bisa ditawarin mobil. Malaikat Israel nggak bisa ditawarin uang. Pokoknya kalau sudah perintah Allah, udah sikat aja, sikat itu orang. Udah nggak ada tawar-menawar. Nah, makanya dari sinilah perlunya kita bersiap-siap. Perlunya kita memperbanyak daripada bekal akhirat. Suatu saat kalau malaikat Israel datang menjemput nyawa kita, maka di situ kita udah siap dengan segala persiapannya. Bekal sudah ada. Sehingga kita sudah nggak takut lagi dan macam-macam. Karena yang namanya kehidupan dunia, saudara, ini pasti akan berakhir. Walaupun 1000 tahun umur kita, suatu saat pasti akan berakhir. Itu umur kita tuh. Nah, makanya bagaimana kehidupan kita di dunia ini, kita ngikutin apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kembali kepada masalah soleh tadi. Kata Syekh Syakik bin Ibrahim, bahwasanya ciri-ciri orang soleh ini, yang pertama, apabila kartunya dibuka kepada orang soleh itu ridho. Orang soleh itu senang, berarti soleh itu. Yang kedua, ditawarkan kemewahan dunia, dia tidak tergiur. Bagaimanapun banyaknya, bagaimanapun indahnya, tidak tergiur dengan kemewahan dunia. Dan yang ketiga, apabila ditawarkan kematian, maka dia tidak takut dengan adanya kematian. Nah, makanya kalau ada seperti itu dalam diri kita, maka termasuk golongan daripada yang namanya orang-orang soleh. Nah, pesan daripada Syekh Syakik bin Ibrahim selanjutnya, fa idza istama'at fika hadis salasa fatadarra ila Allah taala likai la yadkhular riya'u fi amalika fayufsida 'alaika a'malak. Apabila 3 hal tadi ada di dalam dirimu, kata Syekh Syakik, 3 hal tadi ada pada dirimu, maka berdoalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Menangislah kepada Allah, mohonlah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya sifat riya tidak masuk di dalam hati kita. Supaya sifat riya tidak masuk di dalam amalan kita. Kalau ada 3 hal tadi, berdoa kepada Allah. Bersungguh-sungguh dalam doa, menangis kepada Allah. Jangan sampai sifat riya ini masuk dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau sudah sifat riya masuk dalam kehidupan kita, itulah yang akan menghancurkan dan merusak daripada semua amalan kita. Ya. Nah, makanya kalau seperti ini adanya, kira-kira pantas nggak kita disebut sebagai orang soleh? Ya. Walaupun kita merasa soleh dan kita ngaku soleh, atau bahkan nama kita memang soleh. Dan termasuk di dalam Al-Quran ini juga diterangkan masalah siapakah orang-orang soleh itu. Yu'minuna billahi wa bil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairati wa ulaika minas shalihin. Orang-orang soleh ini kan dalam Ali Imran, surat Ali Imran, adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan juga amar ma'ruf nahi munkar, dia dakwah. Kemudian wisaril fil khairat, dan mempercepat dalam kebaikan. Kalau sudah ada tawaran kebaikan, langsung dia cepat-cepat fil khairat.
Artinya apa? Di dalam ketaatan. Dia lagi dagang, adzan berkumandang, tinggal dagang sementara, datang sholat berjamaah. Ini yusari'una fil khairat. Misalnya ada tamu lagi adzan berkumandang, tamu diajak ke masjid. Nah, makanya di sini kita soleh, wa ulaika minas sholihin, orang-orang soleh, nggak cukup hanya soleh saja, tapi harus muslim. Kenapa? Di sini ada wa ya'muru bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu amar ma'ruf nahi munkar atau dakwah memperbaiki. Jadi kita soleh juga harus muslih. Soleh orang baik di hadapan Allah, muslih orang yang memperbaiki. Memperbaiki apa? Memperbaiki keadaan umat. Umat itu siapa? Ya termasuk keluarga kita ini umat, istri kita umat, anak kita umat, tetangga kita umat. Disitulah sama-sama kita perbaiki. Perbaiki apanya? Perbaiki amalannya. Agar sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar sama-sama bisa menjadi daripada yang namanya orang-orang soleh. Kan? Karena ini harapan semuanya, Pak. Kalau punya anak soleh pasti orang tuanya senang. Kalau ada suami soleh pasti istrinya demen. Kalau ada tetangganya soleh pasti juga senang. Karena kalau kita bergaul dengan orang-orang soleh ini adem, Pak. Bawahnya adem, kagak panas. Dari bahasanya adem. Tutur katanya adem. Perbuatannya adem. Pendek kata membawa kesejukan. Ini orang-orang soleh. Dan di mana di suatu kampung banyak orang soleh, maka di kampung itu akan aman. Ya kan? Maling motor maka kagak ada. Kemana? Semuanya pada soleh, Pak. Kagak ada tuh. Maling jemuran kagak ada. Tapi apabila kita bergaul, berkumpul dengan orang-orang yang bukan soleh, orang-orang salah, maka di situ was-was mulu bawaannya. Misalnya punya tetangga terkenal maling, was-was banget, Pak. Jemuran kagak aman, was-was banget kita. Nah, makanya di sini kita perlu menjadi muslih juga. Jadi menjadi orang yang memperbaiki. Dengan kata lain kita juga dakwah. Kita mengajak manusia kepada Allah. Dakwah perbaikan. Kenapa? Karena banyak daripada kalangan orang Islam saudara kita yang nggak sholat itu masih ada, Pak. Orang Islam yang nggak ke masjid masih ada. Perempuan muslimah yang nggak tutup aurat masih ada. Istri muslimah yang berani sama suaminya masih ada. Seorang anak yang durhaka sama orang tuanya masih ada. Maka di sini ada tugas kita untuk memperbaiki. Untuk memperbaiki akhlaknya, memperbaiki ibadahnya, memperbaiki akidahnya. Tujuannya apa? Agar supaya sama-sama bisa mengamalkan agama secara sempurna, menjadi orang-orang soleh, matinya bawa iman, selamat daripada azab Allah, dan ending daripada setiap manusia ini bagaimana agar supaya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita doa sabu jagat itu kan akhirnya waqina azabannar. Minta perlindungan daripada yang namanya api neraka. Kenapa? Di akhirat cuma ada dua tempat. Yang satu namanya surga, yang satu namanya neraka. Kalau kita tidak masuk surga, ya maka masuk neraka. Makanya waqina azabannar, minta perlindungan kepada Allah daripada yang namanya api neraka. Lah, kita menuju surga atau neraka pada dasarnya di dunia saat inilah kita usahanya. Makanya setiap hari kan kita melangkah, Pak. Melangkah kemana? Melangkah menuju kubur. Karena setiap hari ini yang jelas umur kita ini semakin berkurang. Kita ke pasar, umur berkurang.
Kita ke kantor, umur berkurang. Kita ke masjid, umur berkurang. Kita makan, umur berkurang. Kita tidur, umur berkurang. Jadi apapun kegiatan kita, bahkan kita diam sekalipun, pada dasarnya mengurangi daripada yang namanya umur kita. Artinya apa? Artinya semakin hari semakin dekat dengan kubur, semakin hari semakin dekat dengan kematian, semakin hari pada dasarnya semakin jauh daripada yang namanya kehidupan dunia. Cuman yang terjadi kadang-kadang kan kita nggak sadar. Perasaan masih muda, perasaan nih. Ya. Padahal umur udah 60, perasaan masih muda tuh. Ngaca katanya udah peot. Ya. Ngaca katanya gigi udah pada jatuh. Cuman perasaan muda, memang selera kagak pernah tua, Pak. Ya. Walaupun istilahnya udah nggak kuat apa-apa, tapi selera itu 17 tahun masih. Ya. Jadi selera tidak pernah muda, tidak pernah tua selera. Tetap muda terus selera. Tapi kemampuan aja yang memang tidak ada. Makanya istilah kita harus sadar bahwasanya di dalam kehidupan dunia ini suatu saat akan berakhir, ya. Dan bagaimana agar supaya kita bisa menggapai kehidupan akhirat, di akhirat sana bahagia yang selama-lamanya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak cukup sendirian, Pak. Bagaimana anak kita, istri kita, saudara kita, tetangga kita, orang kampung kita, bahkan orang seluruh alam. Bagaimana sama-sama kita usahakan, kita ajak untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita, dan kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita yang lainnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.